Hari ini kita akan belajar gambit raja dari Boris Spassky. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Boris Spassky adalah satu-satunya juara dunia yang rajin menggunakan pembukaan gambit raja. Di game ini kita akan melihat permainan antara Boris Spassky berhadapan dengan David Bronstein. Spassky memulai dengan E4, dijawab E5. Setelah itu, Spassky langsung mendorong F4, mengorbankan pion, memainkan gambit raja. David Bronstein menerima pion. Ini disebut dengan gambit raja diterima. Spassky selanjutnya memainkan langkah terbaik, pengimbangan kuda F3, mencegah lompatan menteri ke petak H4. Di posisi ini, mendorong G4 adalah pilihan yang populer bagi hitam. Namun pada game sesungguhnya, David Bronstein memilih untuk mendorong D5, langsung menantang pertukaran pion. Tentu saja, pion makan pion adalah langkah terbaik. Setelah itu, gajah D6. David Bronstein sengaja membiarkan Spassky mendapatkan kembali pionnya. Ini juga memberikan dia kesempatan untuk mengimbangkan perwira. Spassky melanjutkan pengimbangan kuda ke petak C3. Setelah itu kuda E7 bersiap untuk rokade dan Spassky mendorong D4. Dengan demikian, kedua gajahnya siap untuk berkembang. Setelah itu, David Bronstein rokade di sayap raja sesuai dengan rencana sebelumnya. Gajah D3 menyerang pion H7, lalu kuda ke petak D7. Spassky rokade di sayap raja, selanjutnya H6. Langkah profilaksis yang sangat penting, mencegah lompatan kuda dan mencegah menteri untuk sementara tidak bisa masuk ke petak H5. Selanjutnya, Boris Spassky membawa kuda ke petak E4, menekan gajah. Ini dibalas dengan kuda makan pion. David Bronstein unggul satu pion. Boris Spassky di posisi ini tidak buru-buru untuk mengambil gajah. Dia mendorong C4 menyerang kuda. Kuda langsung masuk ke petak E3, forking pada menteri dan juga benteng. Spassky tentu saja menyadari bahwa kuda ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, langsung saja ditukar dengan gajah pasif. Sebuah pertukaran yang cukup setara. Tentu saja, pion makan gajah. Ini dibalas dengan C5, mengusir gajah. Rupanya, Spassky tidak tertarik menukar kuda dengan gajah petak gelap ini. Setelah gajah mundur ke petak E7, gajah C2 bersiap untuk menempatkan menteri di petak D3. David Bronstein mencoba untuk membawa bentengnya aktif ke petak E8. Akan tetapi, langkah ini adalah sebuah kesalahan yang membuat keunggulan putih menjadi bertambah. Spassky langsung membalas dengan menteri D3, seolah-olah memberikan ancaman pada pion. Langkah ini juga punya tujuan untuk menyasar petak H7. David Bronstein memahami bahwa pion ini tidak bisa diselamatkan. Dia mencoba untuk mendorongnya ke petak E2. Langkah ini adalah sebuah kesalahan. Stockfish menyarankan agar menteri memakan pion, sebuah langkah yang sangat sederhana. Namun, Boris Spassky memiliki sebuah langkah yang sangat menarik. Dia mengorbankan kudanya di petak D6. Pion makan kuda akan berakhir dengan skakmat setelah menteri H7, skak, raja F8, menteri H8, dan skakmat pun terjadi. Apabila gajah yang makan kuda, ini akan dibalas dengan menteri H7, skak. Raja akan bergeser ke petak H8, setelah itu pion makan gajah. Ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Hitam punya balasan, pion makan benteng terlebih dahulu, skak. Setelah benteng makan menteri, ini akan dibalas dengan pion makan pion. Hitam menang satu benteng, namun posisi ini adalah posisi remis. Menteri akan ke petak H8, skak. Raja lari ke petak E7 dan benteng E1, skak. Tentu saja, skak ini harus ditutup dengan kuda. Setelah itu, menteri makan pion. Jika benteng mencoba untuk menyerang menteri, menteri kembali makan pion. Apabila gajah E6, pion makan kuda, pion makan pion. Setelah itu, menteri H4, skak. Setelah langkah terbaik, raja mundur kembali ke petak F8, menteri harus ke petak H6, skak. Dan ini adalah posisi remis menurut engine. Apabila pion langsung makan benteng, maka benteng makan menteri. Dan setelah gajah makan kuda,
Menteri H7, skak, Raja F8, pion makan gajah, dan pion makan pion. Posisi yang sama seperti analisa sebelumnya. Pada game sesungguhnya, David Bronstein rupanya terlalu fokus pada pertahanan raja. Dia memilih untuk menarik mundur kudanya ke petak F8. Langkah ini adalah sebuah blunder karena Spassky punya langkah yang sangat cantik. Kuda makan pion. Ada dua pilihan bagi hitam, mengambil kuda atau mengambil benteng. Jika raja makan kuda, maka ini akan dibalas dengan kuda E5, double skak. Ada dua tempat pelarian bagi raja. Kemanapun raja lari, skakmat akan terjadi. Raja lari ke petak E6 akan dibalas dengan gajah B3, skak. Menteri terpaksa menutup skak, lalu menteri H3, skakmat pun terjadi. Atau jika raja mundur ke petak G8, maka menteri H7, skak. Setelah kuda makan menteri, ini akan dibalas dengan gajah B3, kembali skak. Dan setelah raja bergeser ke petak H8, kuda G6, skakmat pun terjadi. Oleh karena itu di game sesungguhnya, David Bronstein tidak mengambil kuda. Dia langsung memukul benteng, skak. Setelah itu benteng makan menteri. Apabila raja nekat untuk memukul kuda, maka skakmat seperti yang telah kita analisa sebelumnya akan terjadi. Ini adalah posisi yang sangat krusial. Menteri David Bronstein terancam. Jika menteri lari, maka akan ada bahaya dengan gajah B3. Oleh karena itu, Bronstein mencoba serangan balik pada menteri putih. Boris Spassky langsung menerima pengorbanan gajah ini. Selanjutnya, David Bronstein mencoba untuk mengadu menteri, namun menteri mundur ke petak F4. Kemudian, gajah F6 membuka serangan menteri pada kuda. Ini langsung dibalas dengan kuda ke petak E5, menyerang balik menteri. Jika gajah makan kuda, maka kuda makan gajah menyerang balik menteri. Setelah menteri ke petak E7, gajah B3 skak, dan raja harus bergeser ke petak H8, kemudian menteri E4. Ancaman bertubi-tubi ada di depan mata. Oleh karena itu, menteri langsung digeser ke petak E7. Kemudian, gajah tetap masuk di petak B3. Ancaman open skak, kombinasi yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, gajah makan kuda dibalas dengan kuda makan gajah, open skak. Raja coba digeser ke petak H7, namun menteri E4. Sampai di sini, David Bronstein langsung menyerah. Jika raja mundur ke petak H8, ini akan dibalas dengan benteng makan kuda, skak. Dengan apapun benteng ini dimakan, skakmat akan terjadi. Sebagai contoh, jika menteri makan benteng, kuda G6, skak. Raja lari ke petak H7, petak aman satu-satunya, akan dibalas dengan kuda makan menteri, double skak. Setelah raja kembali ke petak H8, menteri H7, skakmat pun terjadi. Apabila benteng yang makan benteng, maka kuda G6, skak. Raja harus menyingkir di petak H7. Setelah itu kuda makan benteng, double skak. Raja H8, menteri H7, skakmat kembali terjadi. Langkah terbaik yang bisa dicoba adalah G6. Namun, posisi ini adalah skakmat dalam 11 langkah, dimulai dengan benteng makan kuda. Setelah menteri makan benteng, menteri makan pion, skak. Raja 8, lalu kuda F7, skak. Memaksa menteri untuk makan kuda. Setelah itu, gajah makan menteri. Ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Hitam bisa memperpanjang nafas dengan benteng E1, skak. Raja F2 menyerang benteng. Benteng E2 skak, raja makan benteng. Dan setelah benteng E8, gajah makan benteng. Kalaupun H5 didorong, gajah kembali ke petak F7, H4, menteri G8, skakmat terjadi. Barangkali ada penonton yang merasa menteri makan benteng adalah langkah yang tidak tepat dan berpikir dengan benteng makan benteng semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika benteng yang makan benteng, skakmat akan lebih cepat terjadi. Dimulai dengan menteri G6, skak. Raja H8,
Menteri makan pion, skak. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Menteri harus menutup skak. Setelah itu, kuda G6, skak mak. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Boris Spassky dengan pembukaan Gambit Raja. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Salam Games Unasumus.